Dinas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, yaitu Ibu Rodia. Kemudian juga ada Dr. Hewan Leo yang merupakan Ketua PDHI Jatim 8. Kemudian juga ada Ibu Dr. Hewan Dewi Masito yang merupakan Ketua Panitia untuk bakti sosial Love Meal. Sobat Mahardika, seperti apa sih? Ini mungkin juga semuanya lagi pada penasaran seperti apa bakti sosial Love Meal. Kita sapa dulu narasumber kita yang sangat luar biasa untuk edisi hari ini. Saya mau sapa terlebih dahulu ada Ibu Rodia yang merupakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah begitu sehat. Harus selalu sehat ya. Siap. Karena kegiatan banyak sekali ya walaupun pandemi ya. Baik, kemudian juga ada Dr. Hewan Leo yang merupakan Ketua PDHI Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jatim 8. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru ini datang ke Kota Blitar atau sudah berapa kali? Sudah lama ya? Karena memang di Blitar ya. Oke. Untuk Blitar Raya, baik. Kemudian juga ada ini sering banget sebenarnya juga berhubungan dengan teman-teman reporter Mahardika dan juga beberapa kali talk show bersama dengan Ica. Ada Ibu Dr. Hewan Dewi Masito. Apa kabar Bu? Baik, Ica. Selamat pagi. Aduh, pokoknya harus selalu sehat dan segar bugar ya. Baik. Baik, Sobat Mahardika, mungkin juga nanti kalau misalkan Sobat Mahardika ingin bergabung bersama dengan Ica di sini berbincang bersama dengan narasumber, kita perbolehkan, kita silakan dulu ya lewat 8122 atau silakan lewat WhatsApp di 0857 19 959. Untuk yang pertama, Sobat Mahardika, saya akan berbincang terlebih dahulu bersama dengan Bu Kadis ini ya. Sebenarnya bakti sosial Love Meong ini apa sih Ibu, mungkin bisa disampaikan begitu kepada Sobat Mahardika, karena kalau meong ini kan identik dengan kucing ya. Nah, ada apa dengan bakti sosial Love Meong? Bisa dijelaskan Ibu, silakan. Terima kasih Mbak Ica. Jadi pada bulan-bulan ini tentunya Kota Blitar memperingati Hari Jadi ke-115 ya Mbak Ica. Ya. Jadi dalam rangka Hari Jadi Kota Blitar yang 115, nah kebetulan juga bertepatan dengan Hari Kedokteran Hewan Sedunia Mbak Ica ya, World Veterinary Day. Nah dengan adanya itu maka kita akan menggelar beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, dalam hal ini khususnya bidang peternakan Mbak Ica. Ya, itu antara lain tadi sudah disampaikan, yaitu bakti sosial Love Meong atau biasa disingkat LLM Mbak Ica. LLM ya, Love Meong ya. Nah ini nantinya akan diadakan di Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan, yang berlokasi di area RPH Diboro. Tentunya tidak asing lagi ya Mbak, di RPH Diboro itu. Nah ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 11 April 2021 mulai pukul 8 sampai dengan selesai. Nah, dan hanya dilaksanakan sehari itu aja Mbak Ica. Oh gitu. Dan acara ini digelar bekerja sama dengan PDHI Jatim 8. Jadi PDHI Jatim 8 itu ada di Blitar Raya, Gitu. Makanya Dokter Hewan Leo ini ada di Blitar, ya seperti itu. Dan tentunya tadi LLM ya, Asosiasi Pecinta Kucing di Kota Blitar. Ini melakukan beberapa kegiatan di dalam Love Meong. Kalau secara teknis nanti Bu Dr. Dewi yang akan menjelaskan. Pertama, pemeriksaan kesehatan gratis ya Mbak, jadi terkait dengan hewan kesayangan tadi. Kemudian kastrasi gratis ya Mbak. Kastrasi itu apa Mbak? Nanti mungkin para dokter ini yang menjelaskan. Kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Kebiri ya Mbak ya. Seperti itu. Iya. Karena apa nanti kadang-kadang kan yang punya hewan kesayangan itu biar tidak kemana-mana ya, tidak kemana-mana, tidak mana-mana ya, seperti itu, sehingga akan menjadi aman seperti itu Mbak ya. Kemudian ada bazar murah Mbak, cat food dan aksesoris. Jadi tentunya berkaitan dengan
kucing tadi kucing, karena ada ya. laf meong. Kemudian konsultasi kesehatan hewan jika salah Ini gratis. gratis ya Bu. Nah, tentunya ini dilaksanakan tetap memperhatikan protokol kesehatan Mbak. Oleh karena itu bagi yang berminat itu harus mendaftar terlebih dahulu. Oh gitu. Iya, ke panitia agar bisa dikondisikan waktunya. Jadi tidak berkerumun bersama-sama, tetapi waktunya bisa diatur sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Dan perlu diingat ini para pendengar setia dari Mahardika ini peserta terbatas Mbak. Jadi tidak meluap begitu saja, dilaksanakan sehari, peserta terbatas. Kalau kuota sudah memenuhi tentunya kita akan tutup karena sehari, takutnya nanti akan terlalu larut. Kemudian kegiatan yang kedua itu ada gelar makan telur sak glundung dan nyeruput susu sak teguk. Ini lucu ini. Ini lucu lagi. Iya, lucu dan apa kalau misalkan didengarkan ini kan iya kan Bu. Makan telur sak glundung. Jadi apakah Mas setelah makan telur kita glundung? Makanya kita cari yang unik-unik Mbak. Jadi masyarakat biar tertarik ya. Yaitu kegiatan makan telur dan minum susu bersama-sama Mbak nanti. Dan ini dilaksanakan juga di RPH bersama dengan Laf Meong itu. Tentunya ini punya maksud dan tujuan Mbak ya untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh yang bisa terhindar dari paparan COVID-19 ini. Dan yang tidak kalah pentingnya tentunya penyakit zoonosis Mbak, karena kita berkaitan dengan hewan. Penyakit zoonosis itu adalah penyakit yang menular dari manusia ke hewan ataupun sebaliknya, hewan ke manusia seperti itu. Sehingga nanti kalau secara teknis terkait dengan penyakit-penyakit ini kan dokter yang tahu ya Bu ya. Mbak. Karena saya dokternya dokter tanaman Mbak. Ke hewan ya. Seperti itu ya Mbak. Sedikit yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan nantinya. Iya. Mungkin itu Mbak Eja. Baik, ini terkait dengan berarti masih rangkaian hari jadi Kota Blitar. Nah, jadi Dinas Ketahanan Pangan ada beberapa kegiatan, salah satunya ini adalah bakti sosial Laf Meong, kemudian juga gelar makan telur sak glundung dan nyeruput susu sak teguk. Ini kalau disingkat berarti GMTSGNSST. Terlalu panjang ya. Terlalu panjang. Oh baik. Kita sudah sekilas ini terkait dengan bakti sosial Laf Meong yang diadakan di Puskeswan. Nanti kita juga akan bahas tentang Puskeswan sedikit begitu ya Bu Dewi. Sekarang tadi juga Bu Rodia sempat menyinggung terkait dengan World Veterinary Day. Nah, kalau ini sepertinya saya harus langsung beralih kepada Dr. Hewan Leo yang merupakan Ketua PDHI Jatim 8. Ini bisa dijelaskan begitu. Iya. Terima kasih Mbak Eja. Selamat pagi semuanya kepada pendengar Mahardika FM. Terima kasih atas kesempatannya bagi kami PDHI 8 Jatim 8 ya. Terima kasih juga kepada Ibu Insinyur Rodia sebagai Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan kemudian Dr. Dewi sebagai Kabid Peternakannya. Selama ini baik sekali hubungan kita PDHI dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Mungkin saya ingin memberikan penjelasan sedikit tentang World Veterinary Day ya, atau Hari Kedokteran Hewan Sedunia. Ini merupakan diperingati oleh kita seluruh dunia di bulan April ini bagi seluruh profesi dokter hewan yang dikeluarkan oleh lembaga dokter hewan, bahwa kita sebagai profesi di kedokteran hewan harus memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesehatan hewan. Tapi bukan hanya kesehatan hewan, tapi kesehatan hewan itu akan berimplikasi atau mempunyai dampak kepada kesehatan manusia. Yang paling penting di situ. Terus yang kedua, dengan kesehatan manusia yang kita jadikan pokok akhirnya, maka kita harus kontribusi terhadap pemenuhan gizi di tengah masyarakat, kemudian juga terhadap penyakit-penyakit yang kemungkinan tadi Bu Rodia sudah jelaskan tentang zoonosis. Kemudian juga dengan sehatnya nanti hewan-hewan itu tentunya akan membuat sehat juga lingkungan dan manusianya juga. Nah, dengan momentum itu saya melihat nanti di tanggal 11 ya, 11 April kami bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sangat luar biasa.
ada satu sisi untuk kesehatan hewannya yaitu kucing, love meong ya. Ini istilah menarik ini milenial. Saya belum sempat seperti itu yang punya ide beliau, kita menyiapkan tenaganya, tenaga dokter hewannya. Kemudian juga jangan lupa kita harus memasyarakatkan kepada masyarakat Kota Blitar tentang pentingnya gizi gitu ya. Terutama ini gizi untuk protein hewani, dari telur dan kemudian dari susu, daging, demikian juga. Demikian juga dengan nanti kita akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya makanan atau hasil pangan dari hewan yang asup ya, yang yang halal, yang berkualitas, kemudian juga aman ya, aman, kemudian aman, S-nya apa? Sehat, utuh dan halal ya itu. Jadi dalam hal halal nanti kita kerjasama lagi dengan dinas dalam hal ini pada saat kita nanti hari kurban Idul Adha. Sudah lama sekali kita bekerjasama dengan dinas dalam hal untuk pemenuhan daging yang halal ini ya, atau mungkin yang sehat juga di Idul Adha nanti. Mungkin itu penjelasan sedikit tentang hari kedokteran hewan dunia ya. Karena memang mungkin ini juga menjadi bagi masyarakat awam, ini kan hari kedokteran hewan ini masih mungkin gitu kan masih apa ya? Apa sih belum familiar gitu karena mungkin selama ini untuk dalam tanda kutip ya profesi dokter hewan sendiri ya udahlah ngurusin hewan. Padahal masyarakat harusnya mengerti ketika tidak ada dokter hewan nggak ada yang melihat kualitas daging yang nantinya akan kita konsumsi begitu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Sobat Mahardika juga bisa mulai dari sekarang juga mungkin ini satu informasi yang penting bahwa ternyata memang ada hari kedokteran hewan sedunia yang memang diperingati di 24 April ya di setiap tanggal 24 April. Dan nah kegiatan terkait dengan kegiatan World Veterinary Day ini Bapak, apa saja sih yang sudah dilakukan dari PDHI Jatim 8? Mungkin ada beberapa kerjasama begitu Pak. Rangkaian kegiatannya apa saja Pak? Terima kasih Mbak Ica. Bahwa kami selain bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota, kami juga bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Mbak. Jadi kemarin sudah kita bekerjasama dengan Kabupaten Blitar dalam hal ini. Kita temanya karena kita adalah respon dokter hewan terhadap wabah COVID-19 di tahun ini, maka kita juga harus mensosialisasikan tentang pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat. Tentunya yang berkaitan dengan profesi kita. Jadi kemarin kita sudah ke pasar hewan dan kemudian berikan penjelasan kepada masyarakat pentingnya hand sanitizer, pentingnya memakai masker dan tidak berkerumun dan seterusnya. Dan kita bagikan hand sanitizer sama masker itu. Kemudian makanan bergizi sudah kita bagikan juga. Sehingga nanti tadi pagi juga kita bagikan hand sanitizer ke masyarakat di Rumah Sakit Mardi Waluyo gitu. Jadi banyak hal yang kita lakukan, terutama fokus di untuk ini penanganan atau respon dokter hewan terhadap wabah COVID-19. Demikian juga ada juga pemeriksaan nanti hewan-hewan yang termasuk dengan dinas kota nanti. Kemarin juga sudah memperiksakan di posyandu hewan namanya, posyandu kucing di tahun kemarin sudah kita lakukan dan banyak respon masyarakat. Semoga nanti acara di tanggal 11 ini juga sukses gitu ya, banyak pesertanya, tapi tentunya dengan protokol kesehatan tentunya, karena ini akan semoga ada pengaturan nanti teknisnya agar tidak bersamaan jamnya begitu. Baik, karena seperti yang kita tahu memang tetap ya walaupun ada kegiatan kita nomor satu adalah protokol kesehatan. Nah, karena sudah disinggung terkait dengan teknis, saya juga langsung aja ke Bu Dewi ya. Terima kasih. Baik, Bu Dewi, bagaimana terkait dengan teknis pelaksanaannya di tanggal 11 nanti? Karena tentunya mungkin ini kita berpikirnya adalah nanti kalau banyak yang ingin datang ke sana, gitu kan? Gimana sementara untuk harinya saja ini cuman dilaksanakan dalam sehari, dalam waktu sehari gitu. Gimana Bu? Baik, terima kasih Mbak Ica. Tentunya ini memang acara yang
baru kita laksanakan untuk di dinas ini, yaitu bakti sosial Love Meong. Jadi tentunya harapannya teknis dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu peserta harus daftar dulu ke panitia. Jadi ketika peserta tidak daftar dulu, maka ketika datang tidak akan kita layani, karena tentunya peserta yang datang ini akan diklasifikasikan dulu, apakah hanya cek kesehatan saja ataukah ada penyakit pernafasan atau ada penyakit yang terkait dengan kulit. Nah, tentunya pendaftarannya ini di mitra kami, yaitu di Dr. Hewan Heni yang ada di Kokopet dengan nomor telepon 085 73 27 46946. Ini bisa daftar ke situ, dan juga daftar di Mas Yosi di 085 63 600 332. Sampai hari ini yang sudah daftar di kegiatan ini untuk yang pemeriksaan itu sudah 74. Jadi target kita nantinya ada 100 yang bisa terlayani, dan untuk kastrasi alias kebiri itu sudah memenuhi kuota. Jadi target kita untuk kebiri itu hanya 10 ekor. Karena ini memang gratis ya Mbak. Kalau kita mengoperasikan ke klinik hewan, ke dokter hewan, itu biayanya antara 400 sampai 500. Nah, pada kegiatan dalam rangka Hari Jadi Kota Blitar ini, sekali-sekali hewannya kita gratiskan. Iya. Iya. Terus setelah kita klasifikasikan, didaftar, kemudian pemilik nanti akan dihubungi oleh pihak panitia. Jadi 1 jam itu harus hadir 15 orang. Jadi tidak 100 itu berbondong-bondong semuanya, itu tidak. Tapi dalam 1 jam itu 15 orang. Kemudian jam berikutnya 15 orang, dan nantinya akan kita sediakan kurang lebih 20 dokter hewan yang akan hadir di dalam kegiatan ini. Tentunya kami berharap karena ini di masa pandemi dan World Veterinary Day, Hari Kedokteran Hewan Sedunia ini, yang temanya adalah Veterinarian Response to the COVID-19 Crisis. Jadi respon dokter hewan terhadap wabah COVID-19 ini, kami berharap masyarakat yang sudah daftar untuk menerapkan prokes. Jadi nanti ketika datang dan tidak memakai masker, nyuwun sewu Mbak Ica, balik. Wah, jadi ini memang benar-benar ini ya, langsung tegas gitu ya. Mungkin ada pentungannya nanti. Kita sediakan. Harus pakai masker ya. Karena memang karena mungkin kalau sekarang, kalau buat saya pribadi ya dokter ya, buat saya pribadi kalau misalkan keluar sekarang nggak pakai masker tuh nggak enak justru. Kayak nggak nyaman gitu, kayak apa sih, ada yang sesuatu yang kurang, kayaknya yang belum pakai masker. Karena maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Betul sekali. Apalagi ini juga ada kayak karena berada di puskeswan ya, dokter ya. Jadi kita berada di lingkungan kesehatan, walaupun ini kesehatan hewan, tapi tetap dong kita sebagai yang ada di situ juga harus memperhatikan. Iya, tapi untuk kucingnya nggak usah dipakai. Oh, nggak usah ya, nggak perlu ya. Iya. Ya, Mbak Ica, selain itu kita juga nanti harus jaga jarak dan cuci tangan, karena nanti pasti ada petugas kami yang akan mengarahkan, you harus cuci tangan di situ. Iya. Kalau nggak mau, go aja. Udah langsung, pokoknya dokter. Besok kalau ketemu sama Dokter Dewi itu antara you mau masuk, you nurut atau you nggak nurut, go gitu. Dia ya. Iya,
Ya, jadi itu teknis ketika untuk love meong kita. Kemudian untuk teknis makan telur sak glundung untuk susu sak teguk. Jadi betul yang disampaikan Mbak Ica tadi, bermangan telur glundung-glundung, glundung saking marme karena menyambut hari jadi Kota Blitar ini. Ini sak glundung itu gimana sih? Maksudnya satu butir biasa atau gimana? Butir ya biar untuk marketing lah. Gitu. Ini telurnya ini telur matang atau telur Nanti kita telur matang karena makan. Lek gitu mentah nggak ya. mungkin. Oh ya, kalau mentah itu kayak dijadikan jamu dong. Iya. Ya. Jadi nanti segmen kita untuk makan telur dan susu ini tentunya yang sudah daftar, yang sudah daftar di kita. Jadi target kita tadi kan 100 untuk yang daftar, kemudian kita sediakan 200 pack telur dan susu. Jadi susunya nanti itu kita beli di UMKM kita yang bergerak di susu pasteurisasi. Makanya terima kasih yang sudah menggelundungkan telur-telur ke kita, mitra-mitra kita, sehingga digelundungkan sehingga nantinya bisa dimakan bersama oleh masyarakat. Tentunya teknisnya nanti yang daftar dapat 100, yang 100 lagi nanti akan kita bagikan di pinggir jalan, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan kita tidak akan bersentuhan dengan yang akan kita berikan. Jadi di atas meja, kemudian monggo yang mau ambil silakan, setelah diambil kita cek, kita semprot dulu, kita kasih pack tadi. Kemudian tentunya jadi segmen kita ini untuk bukan balita. Kembali lagi ya, karena telur berarti di atas ini ya Bu ya. Iya, bukan untuk balita. Nanti takutnya nanti intoleransi. Kalau intoleransi itu bukan intoleransi, itu bukan ya. Kalau kita di dunia kedokteran kita ada yang alergi. Betul. Jadi kalau terlalu kecil nanti takutnya dia tidak kuat dengan susu kita ini. Tentunya binaan-binaan kita banyak yang punya produk susu pasteurisasi ini. Jadi nanti kita mengambil Pancawati dan Sugarly. Nah ini enak nanti Mbak Ica punya kucing apa enggak? Kalau saya itu kok nggak punya, berarti apakah kalau misalkan gini, kalau saya nggak punya kucing, ketika saya datang ke Love Meong nanti apakah bisa mendapatkan kucing Bu? kucingnya tonggo. Jadi tidak ada toh. Saya kata Mbak Surya kemarin, nanti kalau kita ke sana siapa tahu nanti kita dapat kucing lucu gitu. Dan sana dapat nggak pernah kita. Atau bro dia menyediakan Bu. Telurnya aja Mbak. Kucing nggak ada ya. Ya, jadi Mbak Ica, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan mitra kerja kami yang sudah menggelundungkan tadi telurnya ke kita, yaitu terima kasih kepada Declass yang menjadi sponsor kami, kemudian Natural Poultry ini dari Jakarta ini, yang mana Natural Poultry ini menyembelihkan ayamnya di RPH kita. Jadi kemudian mitra kerja kita yang telah menggelundungkan lagi PT Bumi Ayu Sejati, terima kasih. Kemudian CV Sidodadi, CV Sumber Rezeki, Micromac, Healthy Pet, dan terutama untuk terima kasih kepada PDHI Jatim 8 yang sudah bekerja sama dengan kami. Tentunya kegiatan ini adalah untuk merangsang masyarakat untuk lebih banyak mengkonsumsi protein yang tinggi dari susu dan telur, tentunya untuk meningkatkan imunitas kita di masa pandemi COVID-19 ini. Betul sekali. Jadi yang nomor satu itu adalah kita imunnya bagus dulu dan ditambah plus happy. Kalau imunnya bagus, makanya banyak makanan bergizi, tapi kita kurang happy juga nanti ada yang kurang begitu ya Bu Dewi. Sedikit sebelum kita usaikan tentunya untuk kesempatan kali ini. Sebenarnya kalau ini balik lagi di terkait dengan dokter hewan. Dokter hewan ini perannya di masyarakat ini seperti apa sih? Bu, mungkin Bu Rodia bisa menjelaskan atau nanti bisa ditambahkan begitu sama Pak Leo dan juga Bu Dewi. Terima kasih Mbak Ica. Tadi sebenarnya sudah diuraikan panjang lebar sama Dokter Leo ya. Jadi peran daripada dokter hewan itu tentunya meningkatkan kesehatan hewan ya, mendukung keserawan Mbak. Jadi kesejahteraan hewan.
Jadi dokter hewan ini menyejahterakan hewan karena ada keserawannya. Ini juga ada aturannya, Mbak. Tentunya selain kesejahteraan hewan juga kesejahteraan kita. Betul. Ya, dengan adanya hewan yang sehat, tentunya nantinya akan berkembang dengan baik. Kemudian harganya pun juga akan mahal. Makanya hewannya sehat, manusianya juga akan sejahtera, gitu, Mbak. Kemudian dengan adanya peningkatan kesehatan hewan ini, nantinya akan penyediaan pangan asal hewan yang asuh tadi, Mbak. Jadi aman, sehat, utuh dan halal, dan tentunya pencegahan atau pengendalian penyakit yang zoonosis. Itu, Mbak. Kemudian ada lagi, Mbak. Mungkin karena waktunya kelihatannya juga sudah mendesak ya, Mbak ya. Mungkin tadi ada disinggung terkait dengan puskeswan, Mbak ya. Terus terang aja kami masih belum punya, Mbak, puskeswannya ini. Tapi kita merintis, Mbak. Walaupun belum ada puskeswannya, insya Allah tahun depan, Mbak, kami akan mengajukan terkait dengan gedung puskeswannya ini, sehingga akan lebih maksimal lagi untuk melayani. Nah, ini tahun 2020 sudah kita rintis, Mbak. Oh, jadi masih perintisan. Iya. Perintisan itu. Nah, tahun 2020 kita sudah melakukan pelayanan. Tapi ini masih ya di lingkup RPH di Moro, masih numpang di sana, Mbak. Nah, seperti itu, dan kami didukung oleh 5 dokter dan dokter hewan tentunya, dan 1 paramedik yang siap melayani peternak baik hewan besar maupun hewan kecil. Kalau hewan kecil bisa dibawa ke puskeswan atau di lingkup RPH di Moro. Tapi kalau hewan besar ini bisa Mbak, didatangi. Nah, nanti kalau dibawa ke sana repot ya, Bu, sapi, gajah. Seperti itu, Mbak. Ini semua pelayanan gratis, Mbak ya. Oh, gratis ya. Gratis. Jadi walaupun mungkin ada sapi yang di rumah gitu yang harus didatangi gitu ya, bisa gitu ya. Gratis ya. Selama itu ada di jam dinas atau jam kerja. Kalau sudah di jam kerja nanti kasihan dokter-dokter ini, Mbak. Beda lagi ya. Beda lagi pelayanannya. Kalau pas jam dinas itu kita gratis. Terus sedikit lagi, Mbak. Tentunya agar hewan itu sehat perlu diperhatikan, Mbak. Ini yang kadang-kadang dilalaikan oleh peternak sendiri. Yang pertama pakannya, Mbak. Sekarang kan ada pakan yang jadi-jadi. Sebenarnya yang baik itu kan hijauan, Mbak. Nah, ini juga diperhatikan pakannya ini. Walaupun pakan jadi juga yang berkualitas. Kemudian yang kedua tentunya kan kebersihan kandang, Mbak. Kadang-kadang kandangnya itu bau dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan kebersihan kandangnya. Kemudian ada obat cacing. Nah, ini yang berperan juga dokter-dokter ini. Kapan saatnya akan disuntik dengan obat cacing. Kemudian yang berikutnya ektoparasit, Mbak. Jadi mungkin nanti para dokter ini yang lebih mengerti, ada hewan parasit yang menempel di hewannya. Nah, ini kadang-kadang juga akan semakin kurus, mungkin ada kutu atau parasit apapun sehingga menjadi kurus dan kurang makan, seperti itu, nggak enak selera makannya yang kurang. Tentunya ini juga akan mencegah zoonosis tadi, Mbak. Mungkin itu, Mbak. Baik, ini saya menuju ke para penanya yang sudah ramai ternyata pada japri semuanya. Ya, ini ada yang menanyakan, tadi mungkin sudah dijawab juga sama Bu Dewi dari Mbak Niken di Kauman, yang lainnya bahwa makan telur sablon ini cuma dapat telur aja toh. Enggak, telur sama susu ya. Kemudian ada dari Mas Riki di Jalan Cisadane. Bu Kadis, adakah program khusus dari dinas yang ngopeni warga yang memelihara dan menyayangi sipus? Terus kenapa ya orang katanya kalau kucing diberi makan dengan gerih itu bulunya bisa mudah brodol? Obat atau vitamin apa yang bisa menyehatkan bulu kucing? Oh, ini nanti ke dokter. Sekarang Bu Kadis program khusus dari dinas yang ngopeni menyayangi sipus ada enggak? Sementara ini masih belum, Mbak. Mungkin ke depan kita akan berkembang. Kalau puskesmasnya sudah ada, kemudian kita ada rumah khusus untuk menitipkan, kadang-kadang kan seperti itu untuk melihara itu, mungkin ke depan itu akan kita kembangkan seperti itu. Tapi untuk saat ini masih belum, karena tempatnya itu juga belum ada.
nanti next ya. Iya, Jadi depan. sabar ya Iya. Mas Riki, nanti akan dibuatkan sama Bu Rodia kok, tenang. Oke, iya, saya ke Dokter Leo aja. Ini Dokter Leo, bener nggak sih kalau gerih itu nanti dikasih gerih bulunya brodol? Bener nggak? Untuk menjawab itu mungkin Dokter Dewi dulu. Oh, Dokter Dewi gimana nih? Iya. Iya, yang mana dia? Iya, baik Mbak Ica, memang kalau kucing-kucing yang jenis-jenis Persia, kemudian jenis-jenis Angora itu memang kalau dikasih gerih itu memang brodol, Mbak. Oh, jadi yang luar ya, luar Iya, negeri ya. itu pasti brodol. Nah, Brodol. tentunya ada vitamin-vitamin yang nantinya hadir aja di kegiatan, tapi daftar dulu. Ini masih kok kuotanya masih Kuotanya untuk masih yang di- Mas Rifki tadi kita tunggu untuk jenengan daftar di kita di nomor telepon tadi. Ya. Jadi kita tunggu, kita obati, dan walaupun tidak pas kegiatan ini, kita itu juga gratis loh pelayanan kita untuk hewan kesayangan ini, bahwa di puskeswan di Moro yang di area RPH Kota Blitar. Gratis. Langsung dibawa ke sana ya. Langsung, Dokter? Bisa tidak ya? hanya bakti sosial ini setiap hari. Jadi setiap hari sampai kita tunggu jam 1 siang. Betul apa yang disampaikan Bu Kadis tadi, kita hanya jam dinas. Di luar jam dinas itu milik kita. Iya, beda lagi ya. Jarak boleh. Ini apakah hanya untuk kucing saja, Dok? Jadi- Karena kan hewan peliharaan kan macam-macam, Dok. Iya. Jadi semua hewan, semua hewan kita layani, kita peduli. Jadi terima kasih kepada pemerintah Kota Blitar yang sudah menyediakan fasilitas dan obat-obatan tentunya untuk baik itu hewan kesayangan maupun hewan ternak, semua gratis, sampai kawin suntik sapi pun itu digratiskan. Kurang penak ya Pak Iya, Dok. Eja. Aduh, makanya segera ya jadi peternak atau mungkin pecinta penyayang hewan begitu ya. Ya. Ada yang punya di rumah gitu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dokter Dewi. Untuk gelar makan telur nanti di mana? Tadi sudah disampaikan ya, di tempatnya tetap di RPH. Terus jamnya juga apakah sama nanti jamnya? Jadi jamnya jam 8 sampai selesai. Jadi nanti yang tidak punya hewan, ya nanti kita akan bagi-bagi di pinggir jalan. Tapi kita bagikan yang pakai masker, yang tidak kemana Mbak? Go. Go. Ya. Yuk, kalau nggak manut, go. Gitu ya. Oke. Kemudian ada Mas Rudi di Jalan Kelengkeng. Mohon penjelasan bagaimana sih manfaat kebiri hewan atau kucing bagi hewan dan manusia, karena banyak kucing yang nggak dikebiri di lingkungan manusia. Ini gimana sih? Mas Rudi, gimana sih maksudnya Mas Rudi? Atau mungkin gini loh, kalau kucing dikebiri itu ngapain gitu loh, Iya. mungkin ya. Padahal seperti yang kita tahu ya, Dok, kucing itu kan anaknya di mana-mana. Iya. Betul. Jadi Mbak Ica, tujuan kita kebiri itu apa yang sudah disampaikan Bu Kadis tadi, bahwa untuk mengurangi populasi. Jadi Mbak Ica, hewan apalagi hewan kesayangan, jantan itu kalau ada betina birahi, hormon feromonnya itu kecium 2 kilo. Jadi nanti ketika ada betina di situ birahi, nih jantan-jantan pasti ke situ semuanya. Harapannya kita mengurangi ketika itu dikebiri, diambil testisnya, ya kan, itu dia sudah diem di rumah aja, nggak nakal nantinya. Jadi harapannya seperti itu, dan tentunya ketika dikebiri dia terlindung dari penyakit-penyakit kelamin. Jadi gitu. Oke, baik. Kemudian ini sudah terjawab ya Mas Rudi. Next, ini memang ada banyak sekali pertanyaan, gak apa-apa ya Bu, mumpung belum jam 11, mungkin singkat-singkat aja. Kemudian, layanan kebiri ini apakah hanya untuk kucing saja? Karena saya punyanya anjing, di mana? Dari Margaret di Kota Blitar. Ya, jadi untuk sementara di hari jadi ini kita khususkan untuk kucing. Jadi untuk anjing masih belum. Mungkin nanti untuk anjing bisa di next di September kita ada acara lagi terkait dengan World Rabies Day. Nanti mungkin
Kalau kebiri anjing mungkin kita tidak bisa di puskesmas kita karena kita kan di RPH karena kita asup tadi kan ala. Jadi nanti next kita bisa janjian, kita bisa ke kantor, monggo silahkan ke kantor kita, tidak usah malu-malu gitu ya Mbak Ica. Iya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan hewan peliharaan dan juga yang ternak juga, ini boleh kalau misalkan mau konsultasi, ini sebenarnya bebas loh ya Bu ya. Bebas. Konsultasi ke dinas ini bisa langsung datang ke dinas pertahanan dan juga ini di tempatnya di puskesmas ya Bu, kalau untuk area RPH Kota Blitar atau bisa ke dinas kami untuk konsultasi. Iya, langsung ke dinas. Dinasnya di alamatnya Bu? Di Jalan Serbesi nomor 13 di pojok Rembang sana. Di pojok Rembang sana, nanti langsung lah kalau misalkan bingung langsung di Grab nanti muncul ya Bu ya. Terus ya dicek ini ada di mapnya. Oke, kemudian baik, terakhir Bu, ada pertanyaan dari Pak Adi. Ini untuk terkait dengan pengajuan puskeswan ini dilakukan ke siapa sih Bu? Pemerintah pusat atau daerah? Sementara ini kita ajukan ke pemerintah pusat ya. Ke pemerintah pusat, nanti kita kan baru usul. Ya mudah-mudahan namanya usul, kalau diterima ya alhamdulillah, kalau belum diterima ya usul terus. Usul lagi ya, namanya usaha ya Bu. Namanya usaha seperti itu ya. Oke. Karena yang namanya usaha, insya Allah kalau katanya hasilnya itu tidak mengkhianati usaha. Oke deh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah bergabung di kesempatan kali ini. Mungkin ada lagi yang disampaikan Bu Dewi? Ya, satu lagi closing statement. Sekali lagi terima kasih kepada PDHI Jatim 8 dan tentunya kami bangga menjadi dokter hewan dan majulah dokter hewan Indonesia, Viva Veteriner. Wah, ada Viva ya. Dokter Leo, mungkin ada lagi yang disampaikan. Program dokter hewan di kita ini sebenarnya banyak ya. Jumlahnya paling tinggi di kabupaten di Indonesia termasuk. Karena memang potensi ekonominya tinggi, selain dari kucing, anjing dan seterusnya. Karena semua hewan katanya dokter di sini adalah pusat unggas ya. Wayang petelur itu kira-kira 18 sampai 19 juta ekor. Itu terpakai di Indonesia, bahkan diperlukan dengan kantor profesional dokter hewan di situ. Dan saya bersyukur kita peran dokter hewan di di perekonomian masyarakat kabupaten dan kota Blitar bisa kontribusi ya di situ. Terus yang kedua, bahwa dengan adanya dokter hewan banyak dokter hewan di Kabupaten Blitar dan Kota Blitar, saya juga terima kasih kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kalau nanti terjadi atau mungkin bisa menjadikan puskeswan itu menjadi puskeswan yang unggul, yang lengkap dan kemudian memiliki representatif untuk memeriksakan semua hewan, saya kira inilah tempat yang jadi kiprah dokter hewan nanti ke depannya bisa lebih besar lagi atau ditingkatkan. Demikian mungkin dari saya. Saya tetap mengharapkan kerjasama yang baik terus-menerus berbasis bagi kami adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Jauh begitu. Baik, Kadis, ya. Sedikit yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat, tentunya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap berkarya, jangan berpangku tangan saja. Makanya jaga kesehatan baik orangnya maupun hewannya. Dan tentunya yang kami harapkan peran serta masyarakat sangat diharapkan untuk bersama-sama berpartisipasi dalam melakukan pencegahan penyakit zoonosis ya, dengan melakukan vaksinasi hewan kesayangannya, memeriksakan ke dokter kalau hewannya sakit, kemudian melaporkan kepada petugas kalau ada kejadian kematian mendadak atau penyakit yang berbahaya lainnya. Tanpa peran serta dan kepedulian masyarakat, maka upaya untuk menyediakan produk pangan asal hewan yang asuh itu juga sulit didapatkan, Mbak Ica. Dan saya terima kasih kepada Pak Dr. Leo dari PDHI Jatim 8 Blitaraya yang telah terus-menerus bekerja sama dengan kami. Kami tanpa bantuan beliau-beliau ini tidak bisa akan berjalan secara maksimal, Mbak. Utamanya di Hari Raya Idul Adha.
pada saat pemeriksaan hewan kurban. Ya. Kami selalu bekerja sama dengan PDAI dan terima kasih atas bantuannya, dan sekarang pun juga ada kontribusi dari PDAI ini untuk mendukung Love Meong ini. Mudah-mudahan besok berjalan dengan sukses, lancar. Baik. Hewannya sehat, manusianya tenang, sejahtera. Itu Mbak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rodia, terima kasih sekali Dr. Leo dan juga Dr. Dewi. Semoga apa yang disampaikan hari ini mungkin bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga informasi ini penting, jangan lupa untuk Love Meong nanti pada tanggal 11 April 2021 di RPH di Moro, Sobat Mahardika. Untuk Anda yang belum daftar, segera daftarkan diri Anda atau hewannya. Ini ya yang perlu diinformasikan adalah untuk menghubungi Dr. Hemi di 085732746946 dan juga Mas Yosi di 085636003332. Terima kasih sekali lagi, dan Sobat Mahardika jangan kemana-mana, pastikan terus bersama di 95,9 LPL Radio Mahardika FM. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Semuanya.